Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzi hadana ila siratin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sembari salawat dan salam buat Rasulullah dan keluarganya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang kali ini kita akan mengangkat sebuah tema pandangan hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Landasan teorinya adalah di dalam Al-Quran kita dilarang memakan yang bukan hak kita. Ayat ini ada dua. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai sekalian orang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil, kecuali dengan cara perniagaan yang kamu saling redha. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah dengan kamu itu sangat maha penyayang. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa orang Islam hanya boleh mengambil hak orang lain itu secara halal lewat jual beli atau menerima sedekah dan lain sebagainya. Intinya adalah ada keizinan dan keridhaan. Di sisi lain, pengadilan agama yang memutus tidak hanya perkara masalah perceraian, perkara kewarisan, itu tidak semuanya aturannya sesuai dengan syariat Islam. Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, harta gonogini atau harta bersama. Itu sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, dan keputusan Presiden tentang kompilasi hukum Islam tahun 1991. Di sana disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sejak menikah. Di mana ketidaksesuaiannya dengan hukum Islam? Menurut hukum Islam, kalau suami yang kerja, suami yang punya penghasilan, dari penghasilan itulah dibeli rumah, dibeli kendaraan, dan investasi lainnya, semua harta itu pada hakikatnya adalah milik suami. Sebaliknya juga demikian. Istri yang punya penghasilan, dari penghasilan istri dibeli rumah, dibeli tanah, dibeli kebun, dibeli kendaraan, pada hakikatnya itu adalah milik istri.
Tetapi menurut undang-undang kenegaraan tadi, yang penting sudah nikah, harta yang dibeli sesudah nikah dianggap harta bersama. Jadi, ketika proses pembagian warisan ke pengadilan agama, biasanya harta bersama itu dibagi dua dulu. Kalau hartanya 4 miliar, 2 miliar dianggap harta bersama milik istri. Yang dari 2 miliar lagi, istri bisa dapat 1/4 kalau suami tak punya anak, istri dapat 1/8 kalau suami punya anak. Padahal ajaran agama Islam menyatakan jika suami meninggal, bagian istri 1/4 atau 1/8. Tidak ada dibilang harta bersama. Kapan ada harta bersama dalam Islam? Kalau istri memiliki kontribusi yang sama terhadap pembelian barang-barang yang dibeli sesudah menikah. Istri kerja, suami kerja, gaji dicampurkan, dari situ beli rumah, beli kendaraan, ya, dengan porsi yang sama, barulah secara real dianggap harta bersama. Banyak orang yang bangga ketika ke pengadilan agama. Mengapa bangga? Ia dapatkan porsi yang lebih besar. Kalau harta tadi 4 miliar, katakan anak tidak ada, dia dapat harta bersama 2 miliar, dari 2 miliar lagi dia dapat 500 juta, maka dia dapat porsi bagian 2 miliar 500 juta. Kalau menurut hukum Islam, bagiannya adalah cuma 1/4 dari 4 miliar, yakni 1 miliar. Bagaimana hukumnya menurut Islam? Yang halal menurut Islam adalah 1 miliar, itulah baginya, karena itu yang disyariatkan agama. Sementara 1,5 miliar lagi dalam pandangan agama adalah tiket ia untuk kekal di dalam neraka. Walaupun ia setiap tahun dapat Lailatul Qadar, rajin sholat tahajud dan lain sebagainya. Inilah konsekuensi hukum Islam terhadap harta-harta yang diperoleh yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu juga harta-harta yang diperoleh apa? Lewat kecurangan dan penipuan. Tidak sering kita lihat dan tidak jarang kita lihat orang-orang musabaqah tilawatil Quran memalsukan umur, memalsukan identitas. Akhirnya ia menang juara 1, dapat hadiah. Kalau di Pekanbaru dikasih lagi tiket dari umroh. Pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang haram untuk didapatkannya, karena diawali dengan berbagai kecurangan dan penipuan dan kebohongan. Yang kedua, yang tak sesuai dengan ajaran Islam adalah sistem penggantian ahli waris. Sistem penggantian ahli waris ini ada di dalam kompilasi hukum Islam, tetapi tidak ada dalam undang-undang yang sebelumnya. Apa contohnya? Seorang anak bisa menggantikan ayahnya yang sudah meninggal duluan, baru diikuti oleh kakeknya meninggal. Dia bisa menggantikan posisi ayahnya. Padahal ketika seorang kakek meninggal, maka cucu tadi terhijab oleh anak laki-laki dari kakeknya. Jadi tidak bisa di sini cucu mendapatkan warisan menurut syariat Islam. Tapi kalau dia ke pengadilan agama, dia menggantikan posisi kedudukan ayahnya. Jadi di pengadilan agama sudah almarhum pun seseorang, dia tetap dianggap mendapatkan warisan. Nanti diwakili oleh anak-anaknya. Kalau dalam hukum Islam, yang dapat warisan hanya orang yang masih hidup. Kalau seperti ini, bagaimana kedudukannya? Lagi-lagi sama. Jangan anggap keberuntungan aku menggantikan posisi emakku.
Ketika pamanku meninggal, punya saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, tak ada yang lain. Kami dapat asabah bil harta dibagi 3. Ya. Padahal statusnya adalah statusnya dengan yang meninggal tidak lebih adalah anak laki-laki dari saudara perempuan kandung yang notabene bukan ahli waris menurut syariat Islam. Tapi di pengadilan ia bisa dapat harta warisan, tadi dibagi 3, sepertiganya. Ia merasa bangga, ke pengadilan aku dapat ratusan juta. Iya betul. Kalau tak sesuai dengan syariat Islam, itu tetap tidak halal untuk dimiliki. Inilah prinsipnya ketaatan kita kepada ajaran Islam. Jadi aturan-aturan ajaran agama itu, suka atau tak suka harus dipatuhi. Kalau kita melanggar sesuatu yang haram, maka hasil dari yang haram itu hukumnya juga haram. Hasil dari sesuatu yang diperoleh dari yang haram, maka hukumnya juga haram. Ya. Kalau dapat rezeki yang haram, itu kan ada 2. Haram itu sisi zatnya. Ya. Kita jual narkoba, hukumnya haram karena narkoba haram. Ya. Tapi ada orang menjual sesuatu tapi diperoleh secara haram. Contoh sederhana, mangga tetangga kita ambil tanpa izin, maka mangga yang kita makan tadi statusnya menjadi haram sampai si pemilik mangga memaafkan dan mengizinkan. Makanya dalam Islam itu hati-hati. Masyarakat sekarang ini agak risih, agak beda dikit. Disuruh makan yang haram, makan babi, makan anjing, barangkali tidak ada yang mau. Tapi memakan sesuatu yang diperoleh dengan cara yang haram, lewat penyogokan, lewat kecurangan, mereka merasa tidak pernah berdosa melakukan sesuatu yang haram. Padahal keduanya sama haramnya. Orang takut barang yang haram, tapi tidak takut rezeki yang haram. Itulah gejala umat akibat kemiskinan dari iman dan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau di pengadilan agama tidak dikenal ada anak zina. Yang penting ayahnya sudah nikah sama emaknya, walaupun ia lahir 5 bulan kemudian, ia tetap dianggap anak kandung. Padahal dalam ajaran Islam, anak yang lahir akibat perzinahan, diawali dari perzinahan yang kemudian kehamilan, maka statusnya anak zina, maka ia tidak bisa menjadi waris dari ayahnya, bahkan ayah itu bukanlah ayah kandungnya. Kalau dia perempuan, yang mewalikan dia harusnya adalah wali hakim, bukan ayahnya. Jadi ketika mendapatkan kewarisan dan dianggap sebagai anak kandung, lagi-lagi putusan itu juga adalah menjadi keharaman untuk dinikmati. Ingat yang mana hak kita. Likulli dzi haqqin haqqahu. Berikanlah hak itu kepada orang yang berhak. Kita juga kalau tidak merasa berhak, jangan mau terima. Semoga ceramah ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.